Langit sore tampak kelabu saat Aisyah duduk di depan cermin rias, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading. Gaun itu terlihat indah, penuh sulaman dan taburan kristal yang berkilauan. Tetapi bagi Aisyah, pakaian itu terasa seperti belenggu. Ia menatap bayangannya di cermin dengan mata kosong, seakan tidak percaya bahwa dalam hitungan jam, ia akan menjadi istri dari pria yang bahkan tidak pernah ia cintai. Seorang pria yang usianya lebih pantas menjadi kakeknya daripada suaminya. Tuan Surya, lelaki yang akan menjadi suaminya, adalah seorang pengusaha kaya raya yang memiliki banyak bisnis properti dan tambang. Pria itu dikenal baik oleh banyak orang karena kemurahan hatinya, tetapi bagi Aisyah, ia hanyalah simbol dari keterpaksaan. Seseorang yang telah membeli kehidupannya dengan menebus hutang keluarganya yang hampir membuat mereka kehilangan segalanya. Sejak awal, Aisyah menentang perjodohan ini. Ia menangis, berteriak, bahkan memohon kepada ayah dan ibunya untuk tidak menyerahkannya pada pria tua itu. Tetapi realitas begitu kejam. Hutang keluarganya telah menumpuk begitu besar, dan tak ada jalan lain selain menerima tawaran Tuan Surya. Anggap saja ini takdir, ujar ibunya, menatapnya dengan mata penuh harapan. Setidaknya, kau akan hidup nyaman dan tidak perlu menderita seperti kita selama ini. Aisyah ingin berteriak bahwa ia tidak peduli dengan kemewahan, bahwa ia lebih memilih hidup miskin daripada menikah dengan pria yang tidak ia cintai. Tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Keluarganya hanya melihat pernikahan ini sebagai penyelamatan, bukan hukuman. Hari ini, di hari pernikahannya, Aisyah merasa seperti boneka yang didandani untuk dipersembahkan kepada pemiliknya. Para perias wajah sibuk menata rambutnya, memasang hiasan kepala, dan memastikan semua riasan sempurna. Tetapi di dalam hatinya, hanya ada kehampaan. Ketika prosesi akad nikah dimulai, jantungnya berdegup keras. Ia duduk bersimpuh di ruangan yang telah dihiasi begitu indah dengan nuansa emas dan putih. Di depan sana, Tuan Surya duduk dengan penuh wibawa, mengenakan jas berwarna krem. Wajahnya yang sudah penuh keriput tampak tenang dan berwibawa. Aisyah tidak berani menatapnya. Ia hanya menunduk, mencoba menahan perasaan muaknya. Suara penghulu menggema di ruangan itu, diiringi dengan bisikan-bisikan tamu yang hadir. Saya terima nikahnya Aisyah binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, tunai. Kata-kata itu meluncur dengan lancar dari bibir Tuan Surya, menandakan bahwa pernikahan mereka sah. Seketika, dunia Aisyah terasa runtuh. Ia resmi menjadi istri pria itu. Usai akad, tangan Aisyah gemetar saat harus mencium tangan suaminya untuk meminta restu. Jari-jarinya terasa dingin saat menyentuh kulit kasar milik Tuan Surya. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Mulai sekarang, kau adalah istriku, bisik Tuan Surya pelan, suaranya dalam dan penuh ketegasan. Aku harap kau bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menerima sesuatu yang dipaksakan? Langit malam menatap sunyi saat Aisyah duduk di tepi ranjang megah yang kini menjadi miliknya. Tapi tidak ada rasa bahagia yang menyelimuti hatinya. Pikirannya kacau, dadanya terasa sesak, dan tangannya terus meremas ujung kain gaun tidurnya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa hari ini, ia telah sah menjadi istri dari Tuan Surya, pria yang jauh lebih tua darinya, pria yang seharusnya menjadi ayah atau bahkan kakeknya. Pintu kamar perlahan terbuka, menampilkan sosok suaminya yang melangkah masuk dengan tenang. Tuan Surya baru saja selesai mandi. Tubuhnya masih menyisakan aroma sabun yang lembut, piyama sutra membalut tubuhnya dengan rapi. Wajahnya tampak tenang, penuh kewibawaan, tapi matanya menatap Aisyah dengan intensitas yang sulit diartikan. Aisyah menahan napas. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan jujur saja, ketakutan merayapi dirinya. Tuan Surya berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu menatapnya dalam. Kau terlihat tegang, Aisyah. Suaranya dalam dan lembut. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku ingin kita menjalani pernikahan ini dengan baik. Aisyah tidak tahu harus berkata apa. Tangannya mengepal di atas pahanya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tidak karuan. Pria itu lalu mengulurkan tangan, menyentuh dagunya dengan lembut, memaksanya untuk menatap wajahnya. Aku tidak ingin menakutimu. Aisyah menelan ludah, hatinya masih dipenuhi keraguan. Namun, saat jemari kasar Tuan Surya menyentuh pipinya,
ada sesuatu yang aneh ia rasakan. Sentuhan itu begitu berbeda, hangat, penuh pengalaman, dan menggoda. Perasaan yang tak pernah ia duga perlahan merayapi tubuhnya. "Kemarilah," bisik Tuan Surya, menarik Aisyah mendekat. Tanpa sadar, tubuhnya mengikuti perintah pria itu. Tuan Surya mulai mengecup keningnya, turun ke pipi, lalu bibirnya. Ciumannya lembut, tidak terburu-buru, seakan memberi waktu bagi Aisyah untuk menyesuaikan diri. Aisyah menggigit bibirnya sendiri, berusaha menolak perasaan aneh yang mulai menguasai tubuhnya. Tapi semakin lama, kehangatan itu semakin dalam. Jemari Tuan Surya yang menyentuh kulitnya terasa begitu berpengalaman, mengelus dan membelai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Awalnya ia takut, tubuhnya menegang, pikirannya menolak. Tapi seiring waktu berjalan, rasa takut itu perlahan berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mulai muncul dari dalam dirinya, sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Sentuhan tangan Tuan Surya begitu mantap, penuh kendali, tetapi tidak memaksa. Bibirnya yang mengeksplorasi leher Aisyah membawa getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang membingungkannya. Namun, ketika pria itu semakin dalam menyentuhnya, tubuhnya mulai merespons dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan. Sebuah kenikmatan perlahan menyelinap, menggantikan ketakutan yang tadinya menyelimuti dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa merasakan hal seperti ini dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Tapi di bawah sentuhan itu, ia tak bisa mengingkari bahwa tubuhnya merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tanpa sadar, napasnya mulai berat. Jari-jarinya mencengkeram lengan Tuan Surya, dan ia terkejut dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia merasakan ini? Bagaimana bisa tubuhnya bereaksi seperti ini? Tuan Surya tersenyum tipis, seolah mengetahui kebingungan yang tengah melanda Aisyah. Dengan suara serak, ia berbisik di telinganya. "Lihat, tidak semenyeramkan yang kau bayangkan, bukan?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam sesuatu yang tak pernah ia duga akan ia rasakan. Malam itu, ia bukan hanya menyerahkan dirinya pada pria yang telah menikahinya, tapi juga menemukan sisi dirinya yang selama ini tidak ia kenali. Pagi yang aneh. Saat matahari mulai menembus jendela, Aisyah terbangun dengan tubuh masih terasa lelah. Ia menoleh ke samping, melihat Tuan Surya masih tertidur dengan napas teratur. Ia menggigit bibirnya, mengingat apa yang terjadi tadi malam. Hatinya masih bergejolak, antara benci dan keinginan yang tidak bisa ia pahami. Ia tahu ia tidak mencintai pria ini, tetapi tubuhnya telah merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang ia tak bisa abaikan. Dengan hati yang masih berdebar, Aisyah menarik selimut menutupi tubuhnya, masih belum bisa memahami perasaannya sendiri. Pagi itu, Aisyah terbangun dengan tubuh yang terasa lelah, tetapi anehnya, ada sesuatu dalam dirinya yang masih menggelora. Matahari yang menembus jendela kamar menerangi wajahnya, tetapi ia tetap berbaring di tempat tidur, enggan untuk bangun. Di sampingnya, Tuan Surya masih terlelap dengan napas yang tenang. Ia menoleh dan menatap wajah pria tua itu, suaminya. Hatinya kembali berdebar saat mengingat kejadian tadi malam. Awalnya, ia takut. Ia berpikir malam pertama mereka akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tuan Surya menyentuhnya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu tahu bagaimana membuatnya menyerah. Dan yang lebih mengejutkan, tubuhnya merespons dengan begitu cepat dan alami. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu dengan pikirannya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa menikmati sentuhan seorang pria yang tidak ia cintai. Lebih dari itu, ia tidak menyangka bahwa ia menyukainya. Sebuah sensasi baru mengalir dalam darahnya. Panas, menggoda, dan ia menginginkannya lagi. Setelah mandi dan mengenakan pakaian santai, Aisyah berjalan keluar dari kamarnya. Perasaan aneh masih bergejolak dalam dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mengingat bagaimana tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan suaminya. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya bisa seperti ini. Sebelum menikah, ia tidak pernah membayangkan bahwa seks akan menjadi sesuatu yang begitu menggoda, sesuatu yang mengendalikan pikirannya.
Tapi sekarang, ia merasa kecanduan. Seolah tubuhnya selalu menginginkan lebih. Dan itu menakutinya. Saat ia berjalan-jalan di taman, seseorang menyapanya. "Pagi, Nyonya Aisyah." Aisyah menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di dekat bangku taman. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan sorot matanya begitu tajam. "Raka, anak angkat Tuan Surya." "Pagi," ucap Aisyah, mencoba bersikap biasa. Namun, saat Raka melangkah mendekat, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Pria ini begitu berbeda dari suaminya. Lebih muda, lebih kuat, dan entah kenapa, kehadirannya mengusik sesuatu dalam diri Aisyah. Ia menelan ludah, mencoba mengusir pikiran yang mulai muncul di benaknya. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin ia tenggelam dalam godaan. Setiap kali Raka berbicara, setiap kali pria itu tersenyum atau menatapnya, ada sesuatu yang bergelora dalam tubuhnya. Ia ingin disentuh lagi. Ia ingin merasakan sensasi itu lagi. Dan yang lebih mengejutkan, ia ingin merasakannya dengan Raka. Suatu sore, Aisyah berada di perpustakaan rumah, mencari buku untuk mengalihkan pikirannya. Tapi pikirannya tetap kacau. Tangannya mencoba meraih sebuah buku di rak atas, tetapi tingginya membuatnya kesulitan. Saat ia berjinjit untuk menggapainya, sebuah tangan kuat meraih buku itu lebih dulu. Aisyah menoleh dan menemukan Raka berdiri di sampingnya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas pria itu di kulitnya. "Kau mencari ini?" Suara Raka terdengar rendah dan dalam. Aisyah menelan ludah. "Terima kasih." Namun, Raka tidak segera menjauh. Pria itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku tidak tahu kalau ayah menyukai wanita seperti dirimu," ucapnya pelan. "Maksudmu?" "Kau," Raka menyeringai, "berbeda dari yang kuduga." Aisyah merasa pipinya memanas. Tatapan pria itu begitu dalam, begitu menusuk, dan begitu menggoda. Ia seharusnya mundur. Ia seharusnya menolak. Tapi tubuhnya tetap diam di tempat. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia menginginkannya. Ia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan. Ia menginginkan hasrat. Dan Raka bisa memberikannya. Hasrat yang tak terbendung. Aisyah duduk di tepi ranjangnya, tangannya mengepal di atas pangkuan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena gejolak dalam dirinya yang semakin sulit dikendalikan. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuannya dengan Raka di perpustakaan, tetapi bayangan pria itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Tatapannya, senyumnya, cara dia berdiri begitu dekat, seolah ingin menantangnya. Aisyah menutup matanya dan menggigit bibirnya pelan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak malam pertama bersama Tuan Surya. Ia menyadari bahwa dirinya memiliki sisi yang selama ini tersembunyi. Sisi yang haus akan sentuhan. Sisi yang menginginkan lebih. Sisi yang tidak bisa dipuaskan dengan mudah. Dan itu membuatnya takut. Atau mungkin, membuatnya bersemangat. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi sekeras apapun ia mencoba melawan, tubuhnya tetap merindukan kehangatan yang sama seperti malam itu. Dan sekarang, hasrat itu tertuju pada seseorang yang lebih muda. Raka. Hari itu, Aisyah mengenakan gaun rumah berbahan sutra yang membalut tubuhnya dengan lembut. Bahannya yang tipis membuat kulitnya lebih mudah merasakan hembusan angin. Ia berjalan menyusuri koridor rumah besar itu, mencari sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Raka di ruang tamu, duduk santai sambil membaca buku. Pria itu mengenakan kaos hitam polos yang melekat di tubuhnya, memperlihatkan bentuk ototnya yang kokoh. Aisyah menelan ludah. Ia seharusnya pergi. Ia seharusnya tidak berada di dekat pria itu. Tapi kakinya tetap diam di tempat. Seolah ada magnet yang menariknya semakin dekat. "Kau tidak sibuk?" tanyanya, berusaha terdengar biasa saja. Raka menutup bukunya dan mengangkat alis. "Hari ini aku hanya bersantai." "Kenapa? Kau butuh sesuatu, Nyonya?" Nada suaranya terdengar menggoda. Atau mungkin hanya Aisyah yang mulai berhalusinasi. "Aku hanya bosan," jawabnya jujur. Raka tersenyum kecil.
Rumah ini memang bisa membosankan. Tapi, ada banyak cara untuk mengusir kebosanan. Aisyah merasakan dadanya berdebar. Apa maksud Raka? Apakah pria itu tahu apa yang sedang ia rasakan? Ia menggeleng pelan. Aku akan mencari cara sendiri, ucapnya cepat sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Raka berkata sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Kalau kau butuh teman bicara, aku ada di sini. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya, tetapi dalam hati, ia tahu. Ia mulai jatuh dalam godaan ini. Malam itu, Tuan Surya tidak ada di rumah. Pria itu sedang menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa koleganya dan mungkin baru kembali keesokan harinya. Aisyah berbaring di tempat tidurnya, tetapi ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa panas. Pikirannya penuh dengan bayangan-bayangan liar. Dan ia membenci dirinya sendiri karena merindukan sensasi itu lagi. Tangannya meraba tubuhnya sendiri, mencoba menghilangkan rasa kosong yang semakin menguasainya. Tetapi itu tidak cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang bisa benar-benar mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan satu-satunya pria yang muncul dalam pikirannya bukanlah suaminya, melainkan Raka. Tidak, ini salah. Aisyah bangkit dari tempat tidur, mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirainya, membiarkan angin malam menerpa kulitnya. Tapi saat ia menatap ke halaman rumah, matanya membelalak. Di bawah cahaya lampu taman, Raka sedang berdiri di dekat kolam, hanya mengenakan celana tidur. Tubuhnya yang berotot terlihat begitu jelas di bawah cahaya redup. Dan saat pria itu mengangkat wajahnya, tatapan mereka bertemu. Aisyah tercekat. Apakah Raka menyadari bahwa ia sedang memperhatikannya? Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang membuat jantung Aisyah berdetak lebih kencang. Ia seharusnya menutup tirai. Ia seharusnya berpaling. Ia seharusnya kembali ke tempat tidur dan melupakan semuanya. Tapi tubuhnya tetap diam di tempat, seolah menunggu sesuatu terjadi. Dan saat Raka perlahan melangkah mendekati rumah, Aisyah tahu. Ia sedang bermain dengan api. Aisyah masih berdiri di depan jendela ketika suara ketukan pelan terdengar di pintunya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang di jam seperti ini? Ia ragu-ragu sebelum berjalan mendekat dan membuka pintu perlahan. Dan di sana, berdiri Raka. Dengan senyum menggoda di wajahnya. Kau belum tidur? Tanyanya santai. Aisyah menggigit bibirnya. Aku tidak bisa tidur. Raka melangkah masuk tanpa diundang. Aisyah seharusnya menolaknya. Tapi ia hanya bisa berdiri di tempat, membiarkan pria itu masuk ke dalam kamarnya. Pintu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah sadar. Ia tidak lagi bisa menghindar. Aisyah berdiri diam di depan pintu yang kini tertutup rapat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara napasnya sendiri yang mulai tidak beraturan. Di hadapannya, Raka berdiri dengan postur santai. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat tubuhnya menggigil. Bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih berbahaya. Kau terlihat tegang, Nyonya. Suara Raka terdengar dalam dan menggoda. Aisyah menelan ludah. Ia seharusnya mengatakan sesuatu, menyuruh pria itu keluar, atau bahkan berteriak. Tetapi tubuhnya tetap diam di tempat, seolah menunggu sesuatu yang lebih jauh. Dan yang lebih mengerikan lagi, pikirannya justru mulai bermain-main dengan kemungkinan yang seharusnya tidak ia pikirkan. Bagaimana jika Raka menyentuhnya? Bagaimana jika pria itu membisikkan sesuatu di telinganya? Bagaimana jika mereka benar-benar melakukannya? Tidak, ini salah. Raka, kau tidak seharusnya ada di sini, ucap Aisyah, suaranya lebih lemah dari yang ia harapkan. Pria itu tersenyum miring. Lalu kenapa kau tidak langsung menyuruhku pergi? Aisyah terdiam. Ia tahu jawabannya, tetapi ia tidak ingin mengatakannya. Karena itu akan menjadi pengakuan bahwa ia memang menginginkan kehadiran Raka di sini. Godaan yang kian menggila. Raka berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tetapi terasa begitu mendominasi. Setiap inci yang ia dekati membuat tubuh Aisyah semakin panas. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi,
sampai akhirnya punggungnya menabrak dinding. Ia terjebak. Dan Raka kini berdiri begitu dekat. Kau tahu, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah bisa menebak bahwa kau bukan wanita biasa. Aisyah menahan napas saat Raka mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan itu membuat tubuhnya bergetar. Kau, lanjut Raka, menginginkan sesuatu yang lebih dari pernikahanmu dengan ayah, bukan? Aisyah membelalakan mata. Aku tidak. Benarkah? Potong Raka dengan tatapan menelanjangi. Kalau begitu, kenapa kau tidak langsung mendorongku? Kenapa kau tidak berteriak? Aisyah membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Raka benar. Ia tidak ingin pria itu pergi. Ia tidak ingin menolak. Dan itu membuatnya merasa seperti wanita paling berdosa di dunia. Kecanduan yang tak bisa dihindari. Raka menurunkan tangannya, tetapi tatapannya tetap tajam. Aku bisa melihatnya, Aisyah. Melihat apa? Tanyanya. Suaranya terdengar serak. Hasrat di matamu. Kau menginginkan lebih. Kau ingin merasakan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ayah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Raka tersenyum, tetapi kali ini senyumnya lebih lembut. Jangan berbohong pada diri sendiri. Kau ingin seseorang yang bisa benar-benar membangkitkan sisi tersembunyimu. Kau ingin lebih dari sekadar pernikahan yang dingin dan formal. Aisyah menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkalnya. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi, ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Raka adalah kebenaran. Sejak malam pertama bersama Tuan Surya, ia menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang telah bangkit. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Sesuatu yang semakin membara setiap kali ia berada di dekat Raka. Dan sekarang, ia terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Raka mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, membuat Aisyah bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aku akan pergi sekarang, bisiknya. Tapi ingat satu hal, Aisyah. Aku tahu kau menginginkannya. Dan ketika kau siap mengakuinya, aku akan ada di sini. Dengan itu, Raka berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Aisyah yang masih bersandar di dinding dengan tubuh bergetar. Ia seharusnya merasa lega. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia merasa kecewa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin seseorang tetap tinggal. Nafsu, kemewahan, dan ambisi. Pagi itu, Aisyah terbangun di atas ranjang mewahnya dengan perasaan yang berbeda. Dulu, ia selalu merasa seperti orang asing di rumah ini, tetapi kini segalanya berubah. Ia mulai terbiasa dengan kemewahan. Ia mulai menikmati kehidupan sebagai istri seorang pria kaya. Dan yang lebih berbahaya, ia mulai merasa bahwa semua ini harus menjadi miliknya. Ia menghela napas dan menatap cermin di meja rias. Wajahnya tampak lebih segar, kulitnya terawat, dan gaun tidurnya yang mahal terasa begitu nyaman di kulitnya. Siapa sangka, gadis miskin seperti dirinya bisa hidup dalam kenyamanan seperti ini? Ia tersenyum kecil. Tetapi bukan hanya kemewahan yang mengubahnya. Ada hal lain yang lebih kuat menguasainya. Raka. Pria itu telah menjadi candu bagi dirinya. Mereka semakin akrab setiap harinya. Awalnya, hanya percakapan kecil, lalu perlahan berubah menjadi tatapan yang lebih lama, sentuhan yang lebih berani, dan akhirnya, mereka mulai mencuri kesempatan untuk bermesraan, bahkan di bawah atap yang sama dengan Tuan Surya. Mencuri waktu di balik bayangan. Hari itu, Tuan Surya sedang duduk di ruang kerjanya, membaca beberapa dokumen bisnis. Sementara itu, Aisyah berjalan santai di lorong rumah, mengenakan gaun merah anggun yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Saat ia melewati ruang baca, sebuah tangan tiba-tiba menariknya masuk ke dalam. Aisyah terkesiap, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, tubuhnya telah ditarik ke dalam dekapan yang begitu dikenalnya. Raka? Bisiknya dengan napas memburu. Pria itu tersenyum nakal. Ayah sibuk. Kita punya waktu. Aisyah menggigit bibirnya, merasa tubuhnya langsung dipenuhi dengan sensasi panas yang ia rindukan. Kita tidak boleh, kalau dia sampai tahu. Tapi kau menikmatinya, kan?
Raka membisikkan kata-kata itu di telinganya, membuat tubuhnya merinding. Aisyah tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali mereka bertemu, ia merasa hidup. Setiap kali pria itu menyentuhnya, ia merasa seperti wanita yang diinginkan. Tidak seperti ketika bersama Tuan Surya, yang hanya membuatnya merasa seperti seorang istri tanpa arti. Tangan Raka menyentuh pipinya, menelusuri lehernya, lalu turun ke pinggangnya. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah, tetapi tidak langsung menciumnya. Ia membiarkan wanita itu merasakan ketegangan, membiarkan keinginan itu semakin membesar. Dan saat akhirnya bibir mereka bertemu, Aisyah kehilangan kendali. Tangannya mencengkeram ke meja pria itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam ciuman yang semakin dalam. Lupa bahwa hanya beberapa ruangan dari sini, suaminya sedang bekerja. Lupa bahwa ia adalah istri sah dari pria yang telah memberinya kehidupan mewah ini. Yang ia tahu, ia ingin lebih. Lebih dari ini. Lebih dari sekadar tubuh Raka. Lebih dari sekadar perasaan terlarang ini. Ia ingin menguasai semuanya. Ambisi yang mulai tumbuh. Malam itu, Aisyah duduk di balkon kamarnya, memandangi taman luas yang diterangi lampu-lampu kecil. Di bawah sana, ia bisa melihat Tuan Surya berbincang dengan salah satu rekan bisnisnya. Pria tua itu memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Rumah ini, perusahaan-perusahaan, investasi, semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi, apa yang akan terjadi jika pria itu tiada? Aisyah menggigit bibirnya. Tuan Surya memang telah menikahinya, tetapi statusnya masih belum cukup kuat untuk menguasai semua hartanya. Ia harus berpikir lebih jauh. Ia harus mencari cara agar dirinya bisa menjadi satu-satunya ahli waris. Aisyah menutup matanya, membiarkan pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana berbahaya. Jika ia memainkan kartunya dengan benar, semua ini akan menjadi miliknya. Dan ketika itu terjadi, ia tidak akan membutuhkan Tuan Surya lagi. Pertemuan rahasia di tengah malam. Saat malam semakin larut, Aisyah melangkah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju taman belakang. Di sana, Raka sudah menunggunya. Pria itu menyandarkan tubuhnya di batang pohon, dengan tangan terlipat di dada. Saat melihat Aisyah mendekat, senyum nakal itu kembali muncul di wajahnya. "Berani sekali kau keluar malam-malam begini," ucapnya. Aisyah tersenyum kecil. "Aku butuh udara segar." Raka menariknya ke dalam pelukannya tanpa peringatan, membuat Aisyah terkesiap. "Atau mungkin kau butuh sesuatu yang lain?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dalam-dalam. "Aku ingin menguasai semuanya, Raka," bisiknya. "Aku ingin lebih dari sekadar menjadi istri tua yang ditinggal di rumah. Aku ingin semua harta itu menjadi milikku." Raka mengangkat alisnya. "Kau mulai berpikir besar, rupanya." Aisyah mengangguk. "Dan aku tahu kau juga menginginkan bagianmu. Kita bisa bekerja sama." Raka menyeringai. "Kau mulai menjadi wanita yang menarik, Aisyah. Jadi, kau akan membantuku?" Raka menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kita lihat sejauh mana kau berani melangkah." Aisyah tersenyum. Malam itu, sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi gadis polos yang menikah karena keadaan. Ia kini adalah wanita yang memiliki tujuan. Dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kecurigaan, penyakit, dan dosa yang tak terhentikan. Rumah besar milik Tuan Surya kini terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus lembut melalui jendela kamar Aisyah, namun hawa di dalam hatinya justru terasa semakin panas. Sejak pertama kali ia menapakkan kaki di rumah ini sebagai istri seorang pria tua, ia merasa seperti tahanan. Namun, segalanya berubah setelah ia mulai terjerat dalam hubungan terlarang dengan Raka. Ia sudah terlalu jauh. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Tuan Surya yang mulai curiga. Beberapa hari terakhir, Aisyah menyadari bahwa Tuan Surya sering memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Pria itu tidak langsung menanyakan apapun, tetapi sorot matanya terasa menusuk, seolah-olah ia sedang mencoba mengurai misteri yang ada di depan matanya. Bukan hanya itu, sikapnya terhadap Raka juga mulai berubah. Biasanya, ia mempercayai anak angkatnya sepenuhnya. Namun kini, ia tampak lebih waspada. "Aisyah,
Suara berat Tuan Surya membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu kamar mereka. "Ya, Tuan?" tanyanya dengan suara seramah mungkin. Tuan Surya mempersempit matanya. "Akhir-akhir ini, kau dan Raka sering terlihat bersama. Kau bahkan lebih sering bersamanya daripada denganku." Jantung Aisyah berdebar. Namun, ia tidak boleh panik. Dengan cepat, ia memasang ekspresi polos. "Tentu saja, Tuan. Raka hanya banyak membantuku menyesuaikan diri di rumah ini." Tuan Surya diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku harap memang begitu." Aisyah tersenyum manis, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pria itu mulai curiga. Namun, selama ia tidak memiliki bukti, Aisyah masih aman. Kesehatan Tuan Surya menurun. Beberapa minggu berlalu, dan kecurigaan Tuan Surya bukan lagi menjadi masalah utama bagi Aisyah. Kini, pria tua itu mulai sering sakit-sakitan. Awalnya, hanya batuk ringan dan kelelahan. Namun, semakin lama, tubuhnya mulai melemah. Ia sering mengalami nyeri dada, pusing, dan bahkan kesulitan untuk berdiri terlalu lama. Dokter keluarga yang datang memeriksanya mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda dari kelelahan dan faktor usia. Namun bagi Aisyah, ini adalah kesempatan. Jika kesehatan Tuan Surya terus menurun, maka cepat atau lambat ia akan mati. Dan saat itu terjadi, semua kekayaan ini akan jatuh ke tangannya. Bermesraan di kamar yang sama. Suatu malam, Aisyah duduk di samping ranjang Tuan Surya yang sedang tertidur. Wajah pria itu terlihat pucat, napasnya berat, dan tubuhnya tampak begitu lemah. Ia sudah diberi obat oleh dokter, dan kini terlelap dalam tidur yang dalam. Namun, bagi Aisyah, malam ini belum berakhir. Ia melirik ke arah pintu, dan seketika, pintu itu terbuka tanpa suara. "Raka!" Pria itu masuk dengan langkah tenang, lalu berdiri di belakangnya. "Dia sudah tidur," bisiknya. Aisyah mengangguk. "Ya." Dan bahkan jika dia terbangun, tubuhnya terlalu lemah untuk melakukan apapun. Senyum licik muncul di wajah Raka. "Berarti kita punya waktu." Aisyah menggigit bibirnya saat pria itu menariknya ke dalam pelukan. Mereka sudah terlalu sering melakukan ini. Bermain-main dengan dosa, bahkan di dalam rumah yang sama dengan Tuan Surya. Namun malam ini lebih dari sekadar berbahaya. Malam ini, mereka melakukannya di dalam kamar yang sama dengan suaminya. Di atas ranjang yang tidak jauh dari pria yang telah memberi mereka kehidupan mewah ini. Aisyah merasakan napas hangat Raka di lehernya, membuat tubuhnya bergetar. "Ini gila," bisiknya, tetapi tangannya justru meremas kemeja pria itu. "Tapi kau menyukainya, bukan?" Raka membalas dengan suara rendah dan menggoda. Aisyah tidak menjawab, karena ia tahu, jawabannya adalah iya. Mereka hanyut dalam sensasi terlarang yang semakin menggila. Setiap sentuhan, setiap ciuman yang mereka curi di tengah gelapnya malam, membuat mereka lupa akan segalanya. Mereka lupa bahwa hanya beberapa langkah dari mereka, seorang pria tua sedang tidur dalam kondisi sakit. Mereka lupa bahwa mereka sedang bermain dengan api yang sewaktu-waktu bisa membakar mereka hidup-hidup. Yang mereka tahu, mereka tidak bisa berhenti. Sebuah tatapan yang mengancam. Setelah beberapa waktu, Aisyah dan Raka akhirnya berhenti. Napas mereka masih berat, dan tubuh mereka masih saling bersandar. Namun tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari ranjang. Aisyah membeku. Ia menoleh dengan cepat dan melihat sesuatu yang membuat darahnya nyaris membeku. Tuan Surya membuka matanya. Mata pria itu tidak sepenuhnya terbuka, tetapi cukup untuk melihat ke arah mereka. Aisyah merasakan dadanya sesak. Apakah pria itu sadar? Apakah ia melihat apa yang baru saja terjadi? Tapi yang membuatnya lebih takut adalah tatapan itu. Tatapan yang tidak lagi penuh kasih sayang. Tidak lagi penuh kelembutan. Tatapan itu penuh dengan kecurigaan dan kegelapan. Namun, beberapa detik kemudian, Tuan Surya kembali memejamkan matanya. Aisyah tidak tahu apakah pria itu benar-benar tertidur atau hanya pura-pura. Tapi satu hal yang pasti, bahaya semakin dekat. Kemenangan yang palsu. Rumah megah milik Tuan Surya dipenuhi oleh pelayat.
Semua orang datang mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam atas kepergian seorang pengusaha besar yang dihormati. Di antara lautan manusia yang menangis, berdiri seorang wanita muda dengan gaun hitam elegan. Wajahnya tampak muram tetapi sorot matanya penuh dengan sesuatu yang lain, kemenangan. Aisyah menundukkan kepalanya seolah-olah ia sedang berkabung. Tangannya menggenggam sapu tangan putih, pura-pura menyeka air mata yang bahkan tidak pernah jatuh. Tuan Surya telah mati. Dan itu berarti, semua ini menjadi miliknya. Semua harta, perusahaan, rumah mewah, investasi, tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Tidak ada lagi pria tua yang mengikatnya dalam pernikahan tanpa cinta. Tidak ada lagi batasan yang menghalanginya untuk mendapatkan Raka. Ia menang. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Kematian yang ditunggu. Beberapa hari sebelum kematian Tuan Surya, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Ia lebih sering terbaring di tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Dokter telah berulang kali datang untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Usianya yang sudah tua membuatnya semakin rentan. Dan Aisyah? Alih-alih merasa iba atau sedih, ia justru merasa lega. Ia menatap pria tua itu setiap malam, berharap bahwa suatu hari ia akan terbangun dan menemukan ranjang itu kosong. Dan hari itu akhirnya datang. Di pagi yang dingin, seorang pelayan menemukan tubuh Tuan Surya terbaring diam, tidak bergerak, napasnya telah berhenti. Aisyah menutupi mulutnya pura-pura terkejut, tetapi di dalam hatinya, ia sedang tertawa. Semua ini akhirnya menjadi miliknya. Mimpi yang jadi kenyataan. Sehari setelah kematian Tuan Surya, Aisyah berjalan di sepanjang lorong rumah besar itu. Setiap sudutnya kini terasa berbeda. Dulu, rumah ini adalah sangkarnya. Sekarang, rumah ini adalah kerajaannya. Ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Ia bisa hidup mewah, bebas, tanpa ada pria tua yang mengekangnya. Dan yang lebih penting, ia bisa memiliki Raka. Ia menemui pria itu di taman belakang, tempat mereka biasa bertemu secara diam-diam. Kita akhirnya bebas, Raka, ucapnya dengan suara manis. Raka menatapnya tanpa ekspresi. Kau terlihat bahagia. Tentu saja, tidak ada lagi yang menghalangi kita. Aisyah menyentuh wajah pria itu, menatapnya dengan penuh harapan. Aku ingin kita bersama, Raka. Sekarang kita bisa memiliki segalanya. Aku memiliki harta Tuan Surya. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Raka diam. Kita bisa menikah. Aisyah menambahkan dengan suara lebih rendah, penuh harap. Namun, alih-alih tersenyum atau merespons dengan lembut, ekspresi Raka justru semakin dingin. Benarkah? Tanyanya. Suaranya terdengar tajam. Aisyah mengernyit. Ada apa? Raka menghela napas, lalu berbalik. Tunggu saja nanti. Aisyah menatap pria itu pergi dengan kebingungan. Ada sesuatu yang aneh. Tetapi ia tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Hari ini adalah hari kemenangannya. Upacara pemakaman kerahasia yang terungkap. Upacara pemakaman Tuan Surya berjalan dengan hikmat. Semua orang berkumpul di rumah besar itu setelah pemakaman selesai. Aisyah tetap menunjukkan wajah sedihnya, meskipun di dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk melanjutkan hidupnya yang baru. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat semua orang sedang duduk di ruang utama, Raka berdiri di depan mereka. Ada sesuatu yang harus kalian semua lihat. Aisyah mengernyit. Apa maksudmu, Raka? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol pada remote yang ia pegang. Dan seketika layar besar di ruangan itu menyala. Sebuah video mulai diputar. Dan saat Aisyah melihat isi video itu, wajahnya langsung memucat. Kilasan masa lalu yang menghancurkan segalanya. Di dalam video itu, terlihat rekaman Aisyah dan Raka di berbagai tempat di rumah ini. Adegan mereka yang diam-diam bermesraan. Percakapan mereka tentang bagaimana mereka menunggu kematian Tuan Surya. Bahkan ada bagian di mana Aisyah dengan jelas mengatakan, saat dia mati, semuanya akan jadi milikku. Aku bisa menikahi Raka dan hidup bahagia. Orang-orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik.
Tatapan mereka yang awalnya iba terhadap Aisyah kini berubah menjadi penuh kebencian dan jijik. Namun video itu belum selesai. Layar berubah, menampilkan Raka sedang berbicara dengan seseorang. Tuan Surya. Di dalam video itu, Raka dengan serius berkata kepada pria tua itu, "Ayah, aku tidak yakin wanita ini benar-benar mencintaimu. Aku curiga dia hanya menginginkan hartamu." Tuan Surya menghela napas. "Aku mencintainya, Raka. Aku ingin percaya padanya. Kalau begitu, izinkan aku membuktikan sesuatu." Kilasan berikutnya menunjukkan bagaimana Raka mengumpulkan bukti, menyelidiki hubungan mereka, dan akhirnya menunjukkan semuanya kepada Tuan Surya. Pria tua itu tampak terpukul saat melihat semua itu. Dan bagian terakhir dari video itu membuat Aisyah merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tuan Surya menatap kamera dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan wanita ini mendapatkan apapun dariku. Semua hartaku akan jatuh ke tangan Raka. Aku hanya ingin melihat sejauh mana dia akan melangkah." Video berakhir. Dan ruangan itu sunyi. Semua orang menatap Aisyah dengan tatapan jijik dan marah. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Lalu Raka melangkah ke arahnya, menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau pikir kau menang, Aisyah?" Suaranya penuh ejekan. "Kau tidak mendapatkan apapun." Aisyah menatapnya dengan penuh kepanikan. "Tetapi kita tidak pernah ada," potong Raka dingin. "Aku hanya ingin kau jatuh ke dalam perangkapmu sendiri." Aisyah merasa tubuhnya melemas. Semua rencananya hancur. Semua ambisinya musnah. Dan kini, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga telah menjadi bahan hinaan bagi semua orang di ruangan ini. Dengan panik, Aisyah menolak diusir. "Aku istrinya. Aku punya hak atas harta ini," teriaknya marah. Ia menatap semua orang dengan penuh amarah. "Tuan Surya tidak punya anak kandung. Aku adalah ahli warisnya yang sah." Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, seorang pria parubaya dengan jas hitam maju ke depan. "Saya adalah pengacara pribadi Tuan Surya." Semua mata kini tertuju padanya. Pria itu membuka mapnya, mengeluarkan beberapa dokumen, lalu berkata dengan tenang, "Berdasarkan wasiat yang telah disahkan sebelum kematiannya, Tuan Surya telah menyalurkan seluruh asetnya ke yayasan amal yang ia dirikan." Aisyah membelalak. "Apa?" Pengacara itu menatapnya tanpa ekspresi. "Dengan kata lain, Anda tidak mendapatkan apapun." Dunia Aisyah seakan runtuh. Tidak hanya ia kehilangan segalanya, tetapi ia juga telah dihina di hadapan banyak orang. Raka menatapnya dengan dingin. "Sekarang pergilah, Aisyah. Kau tidak memiliki tempat di sini lagi." Akhir dari segalanya. Hujan mulai turun saat Aisyah melangkah keluar dari rumah besar itu, sendirian, tanpa arah. Dulu, rumah ini adalah sangkarnya. Tapi kini, ia sadar, rumah ini sebenarnya adalah surga yang ia sia-siakan. Dan sekarang, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Yang ia miliki hanyalah rasa malu, penyesalan, dan penderitaan. Semua karena hawa nafsu dan ketamakannya sendiri. Tamat.